Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Jonathan Simanjuntak dengan NIM 103060103, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baik, di video ini saya akan menjawab tugas soal mata kuliah praktikum biokimia dengan materi sistem metabolisme air pada ternak dengan dosen yaitu Bu Tati Vidayana Sari, SPT-MP. Baik, di sini ada 5 soal yang akan saya jawab. Dan soal yang pertama itu ada jelaskan 3 sistem kompensasi yang terdapat pada tubuh. Saya akan menjawabnya melalui skema di sini. Sistem kompensasi yang terdapat pada tubuh terdapat 3 sistem. Yang pertama ada sistem dapar darah. Sistem dapar darah atau larutan dapar adalah larutan yang mengandung campuran asam lemak basa dan bangsa kunjungatnya. Atau sebaliknya, secara alami, sistem dapar bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah. Karena darah mengandung sistem dapar asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal yaitu bernilai 7,4, diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dengan kadar asam karbonat yaitu 20:1. Lalu ada sistem respirasi. Sistem respirasi merupakan proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air. Di sini proses respirasi melibatkan pertama pemasukan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dari alveoli, lalu transportasi oksigen dari alveoli ke jaringan. Yang ketiga transportasi karbon dioksida dari jaringan ke alveoli yang ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan parsial gas dalam udara pernapasan. Transportasi oksigen dalam darah ini ada yang berbentuk gas larut dalam plasma dan O2 terikat oleh hemoglobin. Transportasi karbon dioksida dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma yaitu sedikit. Yang kedua ada asam karbonat larut dalam plasma. Yang ketiga ikatan karbomino dengan protein darah termasuk hemoglobin yaitu 20% dan garam bikarbonat bernilai 70%. Lalu yang ketiga ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini terjadi melalui ginjal. Mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara pertama mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Yang kedua sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na+. Yang ketiga membentuk amonia NH4+ di tubulus distal menggantikan Na+ yang terpakai untuk sekresi ion H+. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah bagaimana sistem metabolisme air dalam tubuh ternak? Jawabannya yaitu pertama, air yang diminum ternak masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Lalu yang kedua, air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Lalu setelah dialirkan ke seluruh tubuh ternak, tahap ketiga yang terjadi adalah air akan membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai di paru-paru ternak, akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu, proses yang terjadi selanjutnya adalah terjadi pada organ hati ternak. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Proses yang selanjutnya ini yang terjadi adalah proses yang terakhir. Di sini air akan menuju ginjal ternak. Pada tahap ini air membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin ternak tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 berbunyi dari mana asal sumber air dalam tubuh ternak? Jawabannya sumber air untuk ternak berasal dari pada tubuh ternak berasal dari ada 3 yaitu air minum, air yang terkandung dalam pakan, dan air metabolik. Air minum, air yang terkandung pada makanan. Air metabolik, air yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Contoh seperti glukosa, oksigen, karbon dioksida. Air proses oksidasi dalam metabolisme protein dan lemak. Air metabolik yang dihasilkan dan dalam kondisi tertentu seperti musim dingin, air metabolik ini dapat memenuhi kebutuhan ternak yang tidur pada musim dingin.
dapat dipergunakan timbunan lemak untuk persediaan kebutuhan energi air, dan air metabolik ini memberikan cukup air untuk memenuhi air yang dihilang karena proses pernapasan dan penguapan. Air metabolik dipenuhi dari bahan makanan yang mengandung seperti hidrogen, glukosa yang menghasilkan 60% air, sukrosa yang menghasilkan 57,9% air, dan protein menghasilkan 55% air. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana cara menghitung air metabolik. Baik, di sini saya akan menjawabnya melalui soal. Di sini ada soal yang telah saya tulis. Dan contoh yang digunakan, saya menggunakan contoh yang diberikan oleh dosen saya, yaitu bila suatu ramsu mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 50% karbohidrat, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah, di sini terdapat zat-zat makanan yaitu karbohidrat yang memiliki air metabolik hasil oksidasi yaitu 60 gram dengan rata-rata kilokalori 400 kilokalori, dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisis yaitu bernilai 15,0. Lalu ada protein yaitu air metabolik hasil oksidasi yaitu 42 gram, rata-rata kalori 400 kilokalori, dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisis yaitu 10,5. Dan lemak yaitu memiliki air metabolik hasil oksidasi yaitu 100 gram, dan rata-rata kalori yaitu 900 kilokalori, dan air metabolik per 100 kilokalori yaitu 11,1 kilokalori. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitungnya, itu dengan cara pertama, air metabolik dengan 100 gram ramsum adalah pertama 10 gram protein yaitu dikali dengan 4 kalori yang akan menghasilkan 40 kilokalori. Lalu 20 gram di sini 20 gram lemak dikali dengan 9 yang itu kan menghasilkan 180 kilokalori. Lalu 50 gram karbohidrat akan dikali dengan 4 yang akan menghasilkan 220 kilokalori, yang hasil kemudian kalori tersebut kita jumlahkan yang menghasilkan 400 kilokalori. Karena 1 gram protein yaitu menghasilkan 4 kalori, 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori, dan 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori, sehingga terdapat jumlah seperti ini. Lalu 40 kilokalori ini kita kalikan dengan 0,15 kilokalori akan menghasilkan 44,2 gram air metabolik. Lalu 180 kilokalori kita kalikan lagi dengan 0,11 kilokalori akan menghasilkan 19,98 gram air metabolik. Lalu 220 kilokalori kita akan kalikan lagi dengan 0,150 kilokalori, 0,150 kilokalori akan menghasilkan 33 gram air metabolik. Lalu 4,2 gram, 19,98 gram dan 33 gram air metabolik kita jumlahkan akan mendapatkan 57 gram air metabolik. Lalu setelah itu, jadi jika energi ramsum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah dengan cara mengalihkan hasil air 40 kilokalori yaitu dikali dengan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisis akan menghasilkan 420 gram air metabolik. Lalu 180 kali 11,1 air metabolik per 100 kilokalori energi metabolik akan menghasilkan 1998 gram air metabolik. Lalu 220 kali 15 air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisis akan menghasilkan 5.718 gram air metabolik. Setelah itu hasil 5.718 gram air metabolik ini akan kita bagi dengan 440 yaitu 440 kilokalori yang akan menghasilkan 12,9 gram dalam 100 kilokalori energi metabolik, atau dibulatkan 13 gram air untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik.
Lalu selanjutnya di sini ada pertanyaan nomor 5. Faktor apa saja yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air? Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah ada faktor keseimbangan negatif dan positif. Keseimbangan positif bila air masuk ke dalam tubuh lebih banyak daripada yang dikeluarkan dalam tubuh. Sedangkan keseimbangan negatif bila air yang dikeluarkan lebih banyak daripada air yang masuk ke dalam tubuh. Air yang hilang dari tubuh dapat dikeluarkan melalui hilangnya air lewat kulit. Pada mamalia umumnya air ini kulit akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Lalu hilangnya air melalui ginjal, di sini air hilang melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang seperti pakan kadar proteinnya dan mineralnya yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh atau banyaknya air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites karena terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Lalu hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi seluruh saluran kencing. Jadi untuk mengencerkan diperlukan air sampai konsentrasinya tidak berbahaya. Hilangnya air lalu dapat juga keluar melalui pernapasan. Karena hampir 40% pada ungkas air keluar melalui pernapasan. Lalu yang ketiga ada melalui saluran pencernaan. Melalui susunan pakan, contohnya pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Ekskresi sapi lebih basah sehingga kotoran sapi ini lebih basah daripada kotoran ternak lainnya.